Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur, yaitu Mazmur 142 ayat 3 dalam bahasa Batak Angkola. Di hati mandele rohaku di botohodo sanga aha noma nakon bainotku. Dalam bahasa Indonesia ayat 4a. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kehidupan kita tidak terlepas daripada persoalan. Namun banyak persoalan yang bisa kita jalani dengan optimis. Ada hal-hal yang bisa kita hadapi dengan rasa percaya diri yang kuat, sehingga kita merasa bahwa kita mampu untuk menghadapinya. Namun meski demikian, masih ada juga persoalan yang membuat kita menjadi letih lesu. Letih lesu bukan hanya sebatas pikiran, bukan hanya sebatas perasaan, namun totalitas kehidupan itu menjadi merasa lemah, tidak berdaya untuk menghadapi persoalan yang datang. Di dalam persoalan yang sangat berat itu, banyak orang menjadi putus asa. Banyak orang yang menjadi mencari jalan pintas, karena dia merasa ketika itu dilakukannya, maka dia akan menjadi terbebas daripada persoalan yang dihadapi. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, tidak jarang ketika menghadapi dengan jalan pintas, maka semakin banyaklah kerumitan-kerumitan yang dihadapi. Ketika seorang mengakhiri persoalannya dengan perasaan keputusasaan, maka persoalan itu akan tetap mengejar dirinya dan dia semakin merasa terjepit. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, demikian pemazmur melihat ke dalam kehidupannya. Ketika Daud melihat persoalannya bertindih-tindih dan orang-orang berusaha untuk menyudutkan dirinya di dalam segala perjalanan kehidupan dan di dalam segala kebijakan-kebijakan, di dalam segala keputusan-keputusan yang akan diambil, maka dia menyadari dirinya terbatas dan dia menjadi lemah, letih dan lesu untuk menghadapi persoalan tersebut. Apa yang dilakukan oleh pemazmur? Dia mengatakan dalam firman Tuhan, dikatakan demikian. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, ketika semangatku letih lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Ada sebuah keyakinan bagi pemazmur bahwa Engkaulah yang mengetahui jalanku. Sehingga perasaan keletihan dan kelesuan yang dihadapi oleh pemazmur tidak lagi berpatokan kepada keinginannya, tidak lagi bertujuan dengan ngotot ataupun dengan bersusah payah untuk mencari yang dia harapkan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, yang dilakukannya adalah iman. Dia mengatakan, Engkau mengetahui jalanku. Ketika kegagalan dihadapkan,
Pemazmur menyadari bahwa Tuhan mengetahui jalan yang terbaik yang akan dihadapinya, sehingga dia tidak akan menjadi putus asa ketika dihadapkan dengan keletihan dan kelesuan. Ketika dihadapkan dengan banyak persoalan-persoalan kehidupan, pemazmur mengatakan di dalam dirinya bahwa Tuhan mengetahui jalan yang akan ditempuh, dan ketika Tuhan mengarahkan jalannya, maka pasti akan sebuah yang terbaik dalam ukuran Tuhan, bukan ukuran dirinya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada saat ini banyak orang tua mengharapkan terhadap anaknya yang baru lulus di dalam persekolahan tingkat-tingkat, baik itu SD, SMP, SMA, dan masuk kepada perguruan tinggi. Dan tidak jarang orang tua menjadi letih lesu dalam menghadapi apa yang diinginkan oleh anaknya, di mana sering tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Ketika kita sudah berbuat maksimal, yang terpenting adalah kita sudah melakukan dalam iman. Kita sudah melakukan yang terbaik dalam ukuran kemanusiaan kita. Dan ketika hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan keinginan, berjalanlah di dalam iman bahwa Tuhan mengetahui yang terbaik bagi kehidupan kita. Apapun yang engkau hadapi pada saat ini, yakini dalam hidup dan imanmu bahwa Tuhan mengetahui jalan yang harus kita tempuh. Terkadang manusia melihat jalan mulus adalah sebuah kebaikan, namun dilihat oleh Allah, ketika kita menjalani jalan mulus tersebut akan mengarah kepada kesombongan, akan mengarah kepada kehilangan iman. Maka Allah mengarahkan kepada sebuah jalan yang di luar daripada pikiran dan dugaan kita. Maka pada saat itu, mari berjalan bersama keinginan Allah dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam kehidupan kita, ketika kita sudah dihadapkan dengan sebuah jalan yang sudah ditentukan Allah, maka berjalanlah dengan tetap melihat tangan Tuhan yang menopang. Berjalanlah dengan tetap mengandalkan firman Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga keletihan dan kelesuan ini akan diisi dengan sebuah prinsip iman, akan diisi dengan kesegaran-kesegaran oleh karena Tuhan yang turut campur tangan dalam kehidupan kita. Namun, ketika kita hanya berjalan dengan ambisi dan keinginan kita, yang pasti yang terjadi adalah kita akan semakin letih dan lesu, dan terkadang akan meninggalkan jalan yang Tuhan inginkan kepada keinginan diri sendiri. Itu akan mendukakan hati Allah. Namun ketika kita berjalan bersama Allah, berjalan bersama keinginan Tuhan, yang pasti keinginan Tuhan dan rancangan Tuhan di dalam jalan kehidupan kita merupakan sesuatu yang terbaik. Oleh karena itu, ketika kita mendengarkan firman ini, ketika semangat kita lemah lesu dalam diri kita, keputusasaan menjadi milik kita, mari sadari bahwa Tuhan mengetahui jalan yang akan kita tempuh. Jalan kita memang sebatas mata yang kita lihat. Ketika kita menjalani hidup, hanya sebatas dengan apa yang kita pahami. Namun jalan Allah menembus melebihi daripada apa yang kita lihat dan melampaui daripada apa yang kita pahami. Maka dengan pemahaman yang demikian, kita akan menyadari jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus, mari serahkan jalan hidupmu hanya kepada Allah. Keletihan dan kelesuanmu akan disegarkan dengan jaminan penyertaan Allah di dalam jalan hidup kita. Oleh karena itu,
sepanjang hari ini. Mari berjalan bersama dengan jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengingatkan kami. Banyak hal di dalam kehidupan kami yang menjadikan keletihan dan kelesuan. Banyak hal di dalam perjalanan kehidupan kami yang menjadikan keputusasaan bagi diri kami. Namun ketika kami bersama Tuhan, memahami bahwa jalan Tuhan adalah memahami jalan-jalan yang kami hidupi, maka kami akan hidup di dalam pengharapan dan keyakinan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu menjadi bagian kehidupan kami. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan Engkau menuntun setiap perjalanan kehidupan umat yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih, Engkaulah Tuhan kami. Biarlah berkat-Mu menjadi nyata dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus